Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, untuk pembelajaran pada saat ini kita akan membahas tentang, kalau dalam buku BOS itu judulnya Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian kalau di buku Yudhistira berjudul Perkembangan Islam di Nusantara. Dua materi ini akan kita gabung jadi satu untuk pembelajaran SKI pada hari ini. Adapun tujuan dan sikap yang diharapkan kalian miliki setelah pembelajaran ini, pertama, tujuannya adalah kalian bisa menceritakan masuknya Islam di Indonesia, baik teori maupun cara-caranya. Apakah melalui perdagangan, pengajaran, sosial, perkawinan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat bercerita tentang kerajaan Islam yang ada di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, hari ini kita akan membahas pada tujuan satu. Tujuan kedua akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun sikap yang diharapkan, kalian bisa mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam, serta meneladani sikap positifnya. Apa ada Bu yang negatif? Yuk ada juga, namanya manusia. Itu yang tidak perlu kita tiru. Yang harus ditiru cukup positifnya saja. Yang kedua adalah gigih dan semangat dalam menuntut ilmu. Untuk apa? Agar kalian bisa menjadi pemimpin yang muttaqin, pemimpin bangsa masa depan. Bagaimana caranya? Ya harus gigih dan semangat dalam menuntut ilmu. Ini adalah tujuannya. Anak-anak, dalam catatan sejarah tentang Islam yang ada di Indonesia, ini adalah penyebarannya dibawa oleh para saudagar Muslim, baik yang datang dari Saudi Arabia, Mesir, Irak, atau Gujarat. Kemudian, para saudagar ini awalnya adalah singgah di pelabuhan di pesisir utara. Dan yang perlu kita ingat bahwa penyebaran Islam yang ada di Indonesia ini adalah penyebaran dengan cara damai, tanpa kekerasan apalagi peperangan. Inilah catatan sejarah yang ada tentang Islam yang ada di Indonesia. Dan yang terpenting, kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam adalah masyarakat yang berbudaya Hindu dan Buddha. Terkait dengan Islam yang ada di Indonesia, itu ada beberapa teori yang mengatakan dari mana sih sebenarnya Islam yang ada di Indonesia itu? Asalnya dari mana? Ada yang mengatakan dari Mekah. Yang mengatakan dari Mekah ini terjadi pada abad ke-7 Masehi. Kenapa kok dikatakan dari Mekah? Karena mereka punya bukti. Buktinya ada persamaan perkampungan Arab. Di Sumatera Utara itu ada perkampungan di Burus, perkampungnya Arab. Oh, ini dari Mekah, karena memang dari Arab. Kemudian ada kesamaan mazhab yang dianut oleh kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia dengan kebudayaan dengan mazhab yang ada di Mesir, di Arab serta Mesir, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada istilah pemakaian kata Arab, sebutan al-malik bagi seorang raja. Ini kesamaannya menurut teori Mekah.
Adapun menurut teori Gujarat, enggak, Islam yang ada di Indonesia itu bukan dari Arab, tapi melalui Gujarat, India. Sama dengan yang dikatakan oleh teori Persia. Apa buktinya? Nisan yang ada pada Sultan Malik As-Soleh dan Sunan Maulana Malik Ibrahim, ini ada kesamaan nisan dengan yang ada di Gujarat. Yang jelas, Hindia itu adalah negara yang pertama dan terlebih dulu mengadakan perdagangan dengan Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam yang ada di Indonesia itu melalui Persia. Apa buktinya? Adanya peringatan 10 Muharram yang dilaksanakan antara di Persia dan di Indonesia itu sama. Kita kalau 10 Muharram biasanya mengadakan santunan anak yatim, mengadakan khatmil Quran, itu salah satu di antaranya. Menurut teori Persia, Islam berasal dari sana. Kemudian ada penggunaan istilah atau tanda bunyi dalam pengajaran Al-Quran. Ada fathah, ada kasroh, ada jabar, dan seterusnya. Itu adalah tanda yang dilakukan oleh Persia, juga ada di Indonesia. Kemudian ada ajaran wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, yang ini banyak disebarkan oleh Syekh Maulana Syekh Siti Jenar. Inilah kesamaannya menurut Persia. Yang terakhir adalah teori Cina. Anak-anak, teori Cina ini mengatakan bahwa Islam berasal dari Cina. Apa buktinya? Raja pertama di Jawa adalah Raja Demak yang ibunya berasal dari Cina. Kemudian masjid yang ada di Jawa, di Demak, itu berarsitektur Cina atau Tiongkok. Nah, banyak pelabuhan yang sudah dikuasai oleh Cina. Ini menurut teori Cina. Adapun cara penyebarannya itu ada melalui perdagangan. Sudah kita jelaskan di atas bahwa para saudagar datang ke Indonesia dengan berdagang, tujuannya adalah untuk menyebarkan atau berdakwah agama Islam. Dari mana itu? Dari Arab, dari Persia, dari India. Dan yang terpenting, mereka atau para Gujarat, para saudagar itu memiliki akhlak mulia, santun, dipercaya, jujur, sehingga mereka mudah untuk berbaur dengan masyarakat Indonesia. Dan ada pula perkampungan yang dibentuk khusus untuk pedagang muslim yang biasa disebut dengan pakayon. Ini lewat perdagangan. Adapun lewat pendidikan, anak-anak tujuan untuk melaksanakan dengan cara pendidikan ini adalah bagaimana mengadakan pembinaan agama Islam untuk mencetak kader calon ulama yang akan menyebarkan agama Islam di pelosok Indonesia. Ini tujuannya. Adapun nama yang dipakai banyak. Kalau di Jawa ada namanya pesantren, di Kalimantan ada namanya langgar, kemudian di Sumatera ada namanya surau, macam-macam. Itu adalah tempat kita menimba ilmu yang dilaksanakan oleh para penyiar Islam. Sosial dan kemasyarakatan, itu cara yang ketiga. Anak-anak, para wali songo, para penyiar Islam itu sangat
antusias kalau ada pekerjaan yang melibatkan masyarakat. Mereka juga merasa sering bergotong royong, bekerja sama, melakukan sesuatu bersama penduduk untuk bersilaturahmi dan sambil menyiarkan agama Islam. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak pernah memaksa, apalagi merendahkan. Karena Islam itu mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Semua manusia itu sama, yang beda hanya ketakwaan di hadapan Allah. Sehingga mudah diterima ajarannya. Karena sikap itu, sikap gotong royong, bakti sosial, kerjasama, itulah yang dilakukan dalam cara menyiarkan Islam lewat sosial kemasyarakatan. Yang keempat adalah perkawinan. Anak-anak, banyak sekali para bangsawan yang putrinya dinikahi oleh saudagar, oleh para penyiar Islam. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan itu raja yang belum Islam, non-Muslim. Putrinya dinikahi oleh Maulana Ishak, yang akhirnya para penyebar Islam mudah. Kenapa? Karena di sana sudah dikuasai oleh Islam. Kemudian setelah menikah dengan putri raja, dengan tokohnya, banyak sekali. Nah, itu yang akan membuat Islam mudah untuk menyebarkan di daerah kekuasaannya. Yang kelima adalah kesenian. Anak-anak, kesenian ini adalah dakwah yang sangat mudah diterima oleh masyarakat Hindu-Buddha. Kenapa? Karena para penyiar Islam itu tidak menghilangkan budaya yang ada di masyarakat, budaya Hindu-Buddha yang ada di masyarakat, itu tidak dihilangkan. Tapi justru memasukkan syariat Islam itu dengan jadi budaya di situ dimasukkanlah syariat Islam. Ada pertunjukan wayang kulit, ada tembang-tembang yang itu akan dilaksanakan oleh para penyiar Islam, termasuk diantaranya para wali songo. Kalau Sunan Kalijaga, wayang kulit, Sunan Bonang, gamelan, dan seterusnya. Itulah anak-anak materi untuk tujuan yang pertama tadi, yakni teori datanya Islam dan cara-cara penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Barangkali nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan anak-anak tulis di chat WA yang sudah kita bentuk bersama itu. Kemudian nanti akan Bumi Hatul jawab di tempat itu juga. Akhirnya kurang lebihnya Bumi Hatul akhiri. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.